karena Engkaulah Allah yang memberikan kami sukacita. Engkaulah sukacita kami yang melimpah Tuhan. Di dalam segala pergumulan kami apapun itu Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber sukacita kami. Dan Kau yang layak untuk disembah, Kau layak untuk terima segala pujian kami. Kami mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kami boleh masuk ke dalam hadirat. Kami mau menyembah lebih lagi, bawa kami untuk menikmati hadirat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Mari kita sama-sama belajar hari ini. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyembah. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sama-sama kita belajar. Ku hidup karena anugerah Tuhan. Ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena kasih-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah,
untuk menyembahmu, ku hidup untuk menyenangkanmu, ku hidup untuk menyenangkanmu. Kaulah pusat penyembahanku, kaulah pusat penyembahanku. Sambil pamit berdiri bersama katakan, Kau yang layak. Dengan segenap hatimu katakan, Kau yang layak. Haleluya. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak.
setiap kami. Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau belajar firman. Roh Kudus tolong pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua, bajak tanah hati kami Tuhan. Buat tanah hati kami menjadi gembur, sehingga kami dapat menerima benih-benih kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami boleh mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Dan kami boleh menghasilkan buah-buah kebenaran dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ambil alih kami semua. Berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati seorang murid. Terima kasih Bapa. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman, mari Bapa urapikan dengan urapan baru, dengan kuasa, wibawa dan otoritas di dalam nama Yesus Tuhan. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Ketika hamba berdiri di tempat ini Tuhan, mari Tuhan Engkau berbicara bagi kami semua. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, Engkau memberikan kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam Bapak Ibu semua, mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal yang 11. Kitab Bilangan pasal 11 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, Bilangan pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Yang ketiga, sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini, di sini dikatakan pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Nah, ini persoalan tentang apa? Tentang nasib buruk mereka. Bolehkah kita bersungut? Kalau di dalam firman Allah yang hidup, dia bilang begini, orang-orang mulai menggerutu. Berarti apa? Ya, dia tidak bicara, tetapi itu keluar dia hanya di dalam apa? Seperti orang bilang lagi kumur-kumur gitu. Ya, itu menggerutu. Tapi ngomongnya nggak jelas. Nah, menggerutu di sini dikatakan menggerutu tentang segala pengalaman buruk mereka. Mereka dibawa keluar dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Sepanjang perjalanan mereka sudah melihat mujizat Tuhan menyertai mereka. Amin. Sudah begitu banyak pengalaman yang mereka alami. Begitupun dengan kehidupan kita.
perjalanan kekristenan kita dari hari ke hari. Jemaat ini sudah 30 tahun, 30-an tahun berdiri, 30 berapa? 33, 34, sekitar begitu. Nah, 34 tahun sudah berdiri, berarti apa? Jemaat ini sudah menjadi dewasa, sudah menjadi kuat. Tetapi pengalaman yang 30-an tahun itu kita tukarkan dengan menggerutu. Kita tukarkan dengan apa? Bersungut-sungut. Akhirnya apa yang terjadi? Api Tuhan turun, murka Tuhan turun dan membakar habis semua. Nah, kalau dalam firman Allah yang hidup, dalam terjemahan baru itu tidak jelas ada yang meninggal apa tidak. Tetapi di firman Allah yang hidup ada. Nah, saya akan baca terus. Di situ dikatakan, saya ulangi, orang-orang mulai menggerutu tentang segala pengalaman buruk mereka, dan Tuhan mendengar. Murka Tuhan menyala-nyala terhadap mereka karena gerutu mereka itu. Lalu berkobarlah api Tuhan dan membinasakan orang-orang yang ada di ujung terjauh dari perkemahan itu. Berarti apa? Orang-orang yang jauh dari perkemahan, mereka yang berkeliaran di sekelilingnya, habis. Ya, membinasakan mereka. Tuhan gak suka dalam ada persungutan. Tuhan gak suka kalau kita menggerutu. Biasanya ibu-ibu kalau marah, dia marah gak kasih keluar, tapi mau begitu aja. Nah, itu yang terjadi. Nah, menggerutu. Tuhan gak suka. Jadi di belakang-belakang pendeta mulai menggerutu, pulang dari gereja mulai menggerutu. Itu Tuhan gak suka. Ya. Dan jangan biarkan api Tuhan turun menghanguskan kita, menghancurkan kita, membinasakan kita. Tuhan gak suka. Peringatan Tuhan bukan hanya pada umat Israel, tetapi pada kita hari-hari ini. Ya, jangan membuat itu terjadi. Kita anak Tuhan, ya, kita sudah anak Tuhan. Sudah berapa? 30-an tahun kita kenal Tuhan, dan kita sudah mengalami berbagai macam hal, mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kita sudah mengalami itu, sudah merasakan, sudah mengecap hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita sudah menikmatinya sampai kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, seharusnya kita menjadi kuat. Ya, seharusnya kita menjadi kuat hari-hari ini. Apalagi kita masuk di dalam kondisi-kondisi yang buruk. Ya, kondisi-kondisi hari-hari ini yang membuat semua orang, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia mengalami kondisi yang sangat-sangat buruk. Dan hari-hari ini dikatakan bahwa resesi sedang terjadi. Berarti apa? Kalau resesi sedang terjadi, keterpurukan terjadi. Ya, keterpurukan terjadi. Tetapi anak Tuhan mengalami apa? Resepsi. Tahu resepsi? Sukacita, menikmati segala yang terbaik, menikmati janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini, ya, kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa bernapas dengan luar biasa. Ini luar biasa. Ya, kita masih bisa menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini mau bilang kita menghadapi hal yang tersulit sekalipun, tetapi kita masih bisa bernapas dengan lega. Amin. Nah, itu yang terjadi. Nah, di sini dikatakan bahwa
Orang-orang yang mulai menggerutu tentang segala pengalaman yang buruk. Jadi jangan bicarakan pengalaman-pengalaman masa lalu yang buruk lagi, tetapi tinggalkan itu. Kita harus melihat ke depan, berjalan ke depan, berlari ke depan. Untuk apa? Menggapai segalanya. Apa yang kita rindukan, apa yang Tuhan mau dari setiap kehidupan kita, itu yang harus kita kejar. Bukan lagi kita melihat pengalaman kita masa lalu. Itu udah masa lalu. Kemarin udah masa lalu. 1 jam yang lalu udah masa lalu. Ya, menit-menit yang lalu udah masa lalu. Berarti apa? Tuhan tidak mau kita melihat ke belakang, tapi Tuhan mau kita berlari ke depan. Lihat ke depan, pandang ke depan. Apa yang Tuhan sediakan buat kita, itu yang harus kita kejar. Ya, bukan kita melihat pengalaman kita, masa lalu kita, hal-hal yang buruk, mulai kita menggerutu terhadap Tuhan. Ya, mulai kita bersungut-sungut terhadap Tuhan, dan Tuhan tidak suka. Itu kita mengundang murka Tuhan turun atas kita. Kalau murka Tuhan turun atas kita, berarti apa? Kehidupan kita hari demi hari bukan tambah baik, tetapi tambah sukar, tambah sulit. Nah, sudah sukar, sudah sulit, kita bikin tambah sukar. Berarti apa? Kita menghancurkan hidup kita, kita menghancurkan masa depan kita, kita menghancurkan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, ini jangan terjadi. Kita katakan bahwa kita sudah menjadi anak Tuhan sekian puluh tahun. Ya, bertahun-tahun kita mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Masa kita tukarkan dengan pengalaman buruk itu? Pengalaman buruk itu menjadi contoh seharusnya, ya, menjadi contoh, menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita, sehingga di masa yang akan datang kita sanggup untuk apa? Cakap untuk menanggung perkara-perkara yang akan kita alami di depan itu. Nah, ini Tuhan melatih kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan orang lain, bukan, bahkan menjauhkan diri dari Tuhan, disingkirkan itu dari hidup kita. Karena apa? Tuhan mau supaya kita menikmati segala yang terbaik. Amin. Amin. Janji Tuhan itu harus digenapi dengan dalam hidup kita. Tanah perjanjian, Yerusalem baru, tanah Kanaan, itu yang harus kita masuki. Itu yang harus kita tuju. Jadi berlari terus. Kalau dalam ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa apa? Berlari. Seorang olahragawan itu dia berlari untuk apa? Untuk menjadi juara. Dia harus mengatur setiap langkahnya, mengatur setiap kecepatannya, apalagi berlari maraton, dan itu sekitar 40 km. Dia harus berlari dan tidak mudah. Sejauh itu dia berlari. Nah, dia harus mengatur kecepatan, dia harus mengatur napas sehingga dia tidak jatuh di tengah jalan. Ya kan? Dia harus mengolah tubuhnya, berlatih supaya apa? Dia mampu untuk tembus menjadi seorang pemenang. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan mau melatih kita dengan hal apa? Dengan pengalaman-pengalaman yang buruk yang kita alami hari-hari ini. Tidak usah kita melihat pengalaman itu, tidak usah kita melihat hal-hal itu, tetapi arahkan mata kita, arahkan pandangan kita, arahkan seluruh hidup kita, hati kita hanya kepada Tuhan, dan kita kejar itu tentang apa? Kemuliaan Tuhan. Amin. Kita kejar kemuliaan sampai kita mendapatkan. Nah, itu yang seharusnya kita kejar. Bukan kita duduk diam, bukan kita mulai merenung nasib, ya nasib. Bukan itu.
Ya, mulai kita merenungkan nasib kita, mulai kita melihat hal-hal yang buruk yang terjadi kemarin, pengalaman hari masa lalu kita yang buruk, masalah daging lah, masalah makanan lah, mereka mulai apa? Mengingat. Coba kita lihat. Nah, di situ dikatakan, lalu berkobarlah api Tuhan dan membinasakan orang-orang yang ada di ujung terjauh perkemahan itu. Ayat 2, mereka berseru-seru minta pertolongan Musa, dan ketika ia berdoa bagi mereka, api itu pun padamlah. Sejak saat itu tempat itu dikenal dengan nama Tabera. Nah, artinya tempat api berkobar-kobar, karena di situ api Tuhan berkobar di antara mereka. Nah, ayat 4 saya mau kasih lihat di terjemahan ini. Ayat 4 dia bilang begini, lalu orang-orang dari Mesir yang ikut dengan mereka mulai merindukan apa? Benda-benda kenikmatan di Mesir. Ya, jadi mereka mulai pengalaman di Mesir. Mereka mulai apa yang mereka makan di Mesir, mereka bisa makan daging, mereka bisa makan segala sesuatu yang terbaik yang ada di Mesir. Mereka mulai merindukan. Nah, ini ada orang-orang yang keluar dari Mesir, bukan hanya saja orang Israel, tetapi orang-orang Mesir yang mengikuti mereka. Mereka mulai merindukan. Akhirnya persungutan itu mulai terjadi. Persungutan itu mulai terjadi. Terus apa? Di situ dikatakan apa? Mereka mulai apa? Mereka mulai melihat di situ. Coba kita lihat. Hal ini menambah ketidakpuasan orang-orang Israel, dan mereka mulai menangis. Terus, manakah daging untuk kita? Nah, perhatikan di situ. Manakah ikan enak yang kita nikmati di Mesir, dan ketimun yang sedap dan segar, semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Itu semua dalam persungutan mereka. Hal apa? Hal makan dan minum dalam persungutan mereka. Akhirnya apa yang terjadi dengan mereka? Tuhan bunuh. Kalau Musa tidak berdoa, kalau Musa tidak berdiri antara orang Israel dengan Tuhan, maka habis. Satu perkemahan itu habis. Yang ada di padang gurun yang keluar dari Mesir habis. Mereka berteriak minta tolong sama Musa untuk menjadi perantara mereka dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini siapa yang menjadi perantara kita? Yesus Kristus yang menjadi perantara kita. Dia sudah mati. Dia mencurahkan darahnya. Dia mati bagi dosa kita. Dia mati bagi kejahatan kita. Dia mati bagi segala persungutan kita. Dia mati dengan segala hal-hal yang buruk, yang suka menggerutu. Dia mati buat kita. Nah, kondisi hari-hari ini bukan kondisi yang baik. Nah, kalau kita tidak mau mengerti dengan kondisi ini, mau yang nikmat, mau yang enak, sama seperti ini. Mereka masih melihat segala sesuatu di Mesir. Ada bawang prei, ada bawang merah, ada bawang putih, ada mentimun. Dipikirkan itu semua. Ada daging. Nah, itu yang terjadi. Kenapa kita mesti pikirkan hal-hal itu? Soal makan minum hari ini kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, kita masih bisa menikmati udara yang segar, kita masih bisa bernafas. Itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Amin. Nah, Tuhan mau supaya persungutan ini stop dari bangsa ini. Satu pelajaran yang sangat berharga buat bangsa Israel, tetapi bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi buat kita semua. Ini sangat-sangat berharga.
Jangan kita hidup dalam persungutan. Jangan kita hidup lagi dalam hal-hal yang demikian. Karena apa yang kita sungutkan, baik itu di tempat tidur atau di mana saja kita mulai menggerutu, Tuhan tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Tuhan sanggup menolong kita keluar dari setiap masalah dan persoalan kita. Amin. Amin. Nah, Tuhan sanggup. Kenapa kita tidak menyerahkan kepada Tuhan? Firman Allah berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan sukacita, Tuhan akan pulihkan kita. Nah, kita tidak datang bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan mau pulihkan kita? Kita tidak pernah mau berseru kepada Tuhan. Kita hanya mengeluh, menggerutu dan mengeluh kondisi ini. Akhirnya apa? Kita binasa. Ya, hidup dengan menuju kepada apa? Kebinasaan. Kenapa? Hanya hidup kita hanya menggerutu. Hidup kita hanya bersungut-sungut. Nah, Tuhan mau kita stop. Tuhan mau kita sadar hari-hari ini, supaya berhenti dengan persungutan kita, berhenti dengan menggerutu kita, buang jauh-jauh. Mulai kita kembali kepada firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita mengakui di hadapan Tuhan, kita bawa seluruh hidup kita di hadapan Tuhan, serahkan sama Tuhan. Ya, firman Allah bilang mari, mari. Tuhan panggil kita mari, datang. Kita nggak mau datang. Kita mengeraskan hati kita. Kita lebih melihat kondisi kita hari-hari ini. Kita lebih melihat kondisi keadaan kita hari-hari ini. Keadaan terpuruk, ya udah terpuruk. Akhirnya kita mau melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Itu jahat di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Murka Tuhan turun. Murka Tuhan turun terus apa? Disertai dengan api. Bakar habis. Nah, di situ dikatakan apa? Ayat yang pertama dikatakan, ya, lalu berkobarlah api Tuhan dan membinasakan orang-orang yang ada di ujung terjauh perkemahan itu. Ya, orang-orang yang di luar dari perkemahan semua dibakar, semua dibakar, dibinasakan. Hanya karena apa? Hanya karena persungutan. Nah, ini peringatan keras buat kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan, kita stop, kita berhenti, kita belajar mengandalkan Tuhan. Serahkan hidup kita sama Tuhan. Kita serahkan seluruh persoalan kita sama Tuhan. Hari-hari ini sukar, hari-hari ini sulit, tetapi jangan lagi kita membuat semua menjadi sulit dan sangat-sangat sulit, ya, dengan hidup kita. Tapi mari kita sadar hari-hari ini, kita berdoa minta Tuhan memberkati kita. Kita berdoa minta Tuhan tolong kita. Kita berdoa minta Tuhan bawa kita keluar dari setiap masalah dan persoalan. Serahkan sama Tuhan. Karena dia bilang, marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Letih, lesu dan berbeban berat. Sempurna. Ya, itu sempurna. Tapi kita nggak mau. Kita lebih memilih untuk menggerutu. Kita lebih memilih untuk bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kondisi kita, semakin kita bersungut, kondisi kita semakin, bukan semakin baik, tapi semakin tidak baik. Ya, semakin tidak baik. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini sadar. Ya, Tuhan mau supaya hari-hari ini kita sadar, benar-benar kita sadar, sehingga kita dipulihkan sama Tuhan. Kita dipulihkan sama Tuhan. Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan, firman Allah berkata, Dia ada berdiri di muka pintu dan mengetok pintu hati kita. Apakah kita mau membuka hati kita? Apakah kita mau sadar untuk membuka hati kita, terima Dia, untuk Dia masuk ke dalam
hidup kita, untuk dia masuk ke dalam setiap masalah dan persoalan kita. Ajak Tuhan, undang Tuhan dalam segala hal. Ketika itu kita kerjakan, kita akan melihat mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu semua yang disediakan Tuhan untuk kita. Amin. Nah, Tuhan mau tempat itu dinamakan apa? Tabera. Tempat itu dinamakan apa? Tabera. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ya, jadi jangan mengundang api Tuhan turun atas hidup kita, menghancurkan kita, membinasakan kita. Ya, karena persungutan kita. Kalau ada hal-hal itu terjadi dalam hidup kita, mari hari ini semua kita sadar sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh, tetapi kita ada bersama dengan Tuhan, kita berdiri kuat, kita berdiri teguh di hadapan Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan melatih kita dalam kondisi-kondisi yang buruk. Tuhan latih kita mau berjuang, kita mau keluar dari hal ini tidak, atau kita mau mengandalkan Tuhan apa tidak, atau kita mau mengandalkan persungutan kita. Semakin kita bersungut, kondisi semakin sukar. Ya, semakin kita bersungut, kondisi itu tidak semakin baik, tetapi semakin sukar dalam kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan ingatkan kita pada pagi hari ini, supaya apa? Kita sadar. Jangan biarkan persungutan itu membuat kita terhambat menerima berkat Tuhan. Amin. Ya, itu akan menjadi penghalang untuk kita terima kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari kita sadar pagi ini, supaya apa? Kita benar-benar dipulihkan. Ya, Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Semua kita dipulihkan, tidak boleh ada yang tertinggal. Saya bilang, seberapapun yang ada, kita mau. Ya, seberapapun yang ada, kita jadi. Ya, mau satu keluarga, mau satu orang, tetap kita jadi. Ya, karena apa? Tuhan mau. Supaya apa? Kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan dengan benar bagi kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita ada bersama-sama. Amin. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau supaya kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Dan bukan hanya itu, juga kehidupan yang kekal ada bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Dan ingat, kalau kita mulai bersungut, ingat apa? Tabera. Tetap kita ingat Tabera. Ya, apa artinya? Karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Jangan mengundang api Tuhan turun atas hidup kita. Ya, semakin kita semakin sulit. Ya, semakin kita bersungut, semakin sukar, semakin sulit kita hadapi hari-hari ini. Ya, Tuhan mau supaya kita keluar dari segala hal-hal yang buruk. Nah, di situ dikatakan, kalau dalam terjemahan lama dibilang begini, lalu berkobarlah api Tuhan itu dan membinasakan orang-orang yang ada di ujung terjauh berkemah. Itu ayat 3 dikatakan, sejak itu tempat itu dikenal dengan nama Tabera, artinya tempat api berkobar-kobar, karena di situ api Tuhan berkobar di antara mereka. Berarti orang yang ada di luar perkemahan, yang terjauh itu sampai itu. Jadi api itu bukan hanya dia berkobar di sana dan stop di sana, tetapi dia semakin maju untuk masuk ke perkemahan. Dan kalau itu tidak diselesaikan oleh Musa, Musa berdoa kepada Tuhan, berarti satu bangsa itu habis.
Ya, satu bangsa itu habis. Itu yang terjadi. Tetapi ketika Musa mulai berdoa, dia menjadi perantara orang Israel dan Allah, maka stop di situ. Tetapi banyak orang yang ada di luar perkemahan waktu itu, semua lewat binasa. Kenapa? Satu orang bikin, dua orang bikin, itu akan menjadi kekejian bagi Tuhan. Nah, di tengah-tengah jemaat ini, saya merasa tidak ada yang demikian. Amin. Tidak ada yang demikian, karena ini kita bukan baru, tetapi kita sudah mengecap kebaikan Tuhan sekian puluh tahun ada di sini. Amin. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, hari ini peringatan bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi itu bagi kita. Kalau kita mulai bersungut-sungut, mulai ingat tabir, dan segera kita bertobat. Bertobat, datang, pulihkan hidup kita dengan Tuhan. Mulai minta Tuhan untuk pulihkan kita, sehingga kita semua pulih. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam hidup. Ingat baik-baik satu kata, tabera. Ya, tabera. Jadi ingat baik-baik itu. Kalau kita mulai menggerutu, mulai bersungut, dimanapun kita mulai mengalami hal yang buruk, jangan pernah itu. Mulai ingat kata stop. Minta Tuhan tolong kita. Datang pada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak lari menjauh dari kita, tapi Tuhan ada bersama dengan kita, dan Dia menjawab setiap pergumulan kita. Dia menjawab setiap doa kita. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Dan kondisi-kondisi yang buruk ini bukan alasan untuk sampai kita bersungut-sungut, ya, untuk sampai kita mulai melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau meneguhkan kita. Tuhan mau kita belajar dari firman ini supaya kita tidak mengulang kesalahan bangsa Israel. Tetapi kita melihat ada hal-hal yang luar biasa. Tuhan Yesus sudah menjadi perantara bagi kita. Dia sudah mati bagi kita. Ya, Dia menyerahkan hidupnya buat kita. Untuk apa? Supaya hubungan kita dengan Bapa itu dipulihkan. Dan sekarang hubungan itu sudah dipulihkan. Mari kita jaga hidup kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari, terus melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika itu kita kerjakan, kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapa Maha baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Engkau mengingatkan kami Tuhan satu kali, satu kata, yaitu tabera, sehingga kami tidak melakukan kesalahan yang sama dengan umat-Mu pada waktu yang lampau. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak hidup dalam persungutan. Kami tidak hidup dalam hal-hal yang buruk. Kami tidak hidup dalam suka menggerutu. Tetapi kami ada bersama dengan Engkau Tuhan. Ketika kami punya masalah, kami datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Engkau mengingatkan kami. Dan kami tidak mau murka Tuhan turun atas kami. Kami tidak mau api Tuhan turun atas kami dan menghancurkan kami, membinasakan kami. Tetapi kami mau Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau memimpin dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah pergi, Engkau ada beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita merenungkan firman Tuhan. Engkau telah selesai berbicara. Kami mari Engkau terus berbicara bagi kami semua Tuhan. Engkau mengingatkan kami semua, sehingga kami tidak melakukan hal yang buruk dalam hidup ini Tuhan. Tetapi kami mau mengucap syukur dalam segala hal.
Kami mau mengucap syukur dalam segala hal. Baik itu keadaan kami baik, baik itu keadaan kami kurang baik, bahkan tidak baik sekalipun. Kami datang mau mengucap syukur. Kami mau belajar untuk mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari saya ajak kita ambil waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan. Kita serahkan setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Kita serahkan setiap hidup kita di dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan ambil alih. Biarlah Tuhan yang menjawab setiap pergumulan kita hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Engkau dengar setiap kami. Engkau dengar setiap kami Bapa. Haleluya. Engkau lawat kami semua. Engkau jangkau kami semua. Haleluya. Engkau jamah kami semua. Oh, haleluya. Glory bagimu. Kami menyembah Engkau. Kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur. Ajaib dan dahsyat Engkau. Kami menyembah Engkau. Kami memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, iralah masyarakat purana yang masih, mata purana yang masih. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau berhenti dalam persumutan kami. Kami mau berhenti dalam segala hal yang buruk Tuhan. Kami tidak mau murka Tuhan turun atas kami Tuhan, tetapi Engkau pulihkan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan dalam segala hal. Kami bawa hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari katakan kita dapat hidup. Haleluya. Kita dapat melupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia. Jika ku berharga, kau terus menerima
Apapun yang terjadi, Engkau mengajarkan kami hari ini, kami mau bersyukur kepada Engkau. Kami mau bawa setiap masalah dan persoalan kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus tolong kami. Apapun masalah seberat apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi kami Tuhan. Engkau yang menolong kami Tuhan. Engkau yang membawa kami keluar dari setiap persoalan dan masalah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Sehingga Engkau mengingatkan kami Tuhan dengan satu kata, yaitu tabera. Kami tidak memulai dalam persumutan, kami tidak memulai dalam segala hal-hal yang buruk yang mendatangkan murka Tuhan atas kami Tuhan. Tetapi Engkau telah pulihkan kami Tuhan. Engkau telah meneguhkan kami, Engkau telah menguatkan kami hari-hari ini Tuhan. Sehingga hari-hari ini, saat ini kami boleh melangkah dengan pasti untuk menapaki masa depan kami Tuhan. Karena kami tahu satu perkara, masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan, karena kami ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau melihat kepada masa lalu kami. Kami tidak mau melihat pada menit-menit yang telah berlalu di belakang kami. Tapi kami mau berlari kepada Engkau, menuju satu panggilan surga di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari berkati kami semua, urapi kami semua. Bapa, nyatakan kuasa-Mu, Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Bapa ambil alih, Bapa pimpin kami, Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan. Berkati kami dan urapi kami, layakan kami makan dan minum roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Engkau mati bagi kami, menebus segala dosa kami, menebus segala kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi. Haleluya. Saya mengundang pelayan Tuhan oleh siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bapa, lepaskan urapan dahsyat berlimpah-limpah atas kami, para pelayan perjamuan suci. Dan dengan urapan itu kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar, jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
syukur. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, haleluya, kami dijadikan baru Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahanku. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula Engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah Engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diriku, olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan dengan tubuhmu. Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur ini, yang atasnya kita ucapkan syukur ini, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Amin. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita, yaitu Yesus Kristus, telah ditumpahkan untuk segala pengampunan dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari angkat tinggi cawan itu dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan aku pengucapan mengangkat syukur tinggi ini cawan pengucapan
yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Tuhan Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, karena tombak di rusukmu. Oleh darahmu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darahmu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidupku oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersamamu Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darahmu, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan kami, membebaskan kami dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat nyanyian haleluya. Haleluya.
menemani dalam persekutuan dan tubuh dan darah ini, kami pun akan diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas setiap anak-Mu, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan dan di dalam mereka masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat yang mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Silakan duduk kembali. Haleluya. Oke. Kita akan memberikan perpuluhan. Ya, boleh Bapak Ibu, mari boleh memberikan perpuluhan. Selamat puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Ada perpuluhan yang telah kami bawa, persembahan yang lain pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Bapa kuduskan, Bapa berkati, biarlah kami boleh pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kembali memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa, bahkan 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih kami diberkati dengan ajaib Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati bisnis kami, berkati usaha kami, apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, kita akan berikan persembahan. Mari. Ya, kita berdoa dulu. Haleluya, haleluya. Mari angkat, Bapak Ibu angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami angkat setiap persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapa berkati setiap persembahan ini, biarkan boleh pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas kami semua, dan Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kami, dalam pekerjaan
pekerjaan bisnis usaha apapun yang kami lakukan hari-hari ini, Engkau ada beserta dengan kami Tuhan, dan membuat kami berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Oke. Ada pengumuman untuk yang pertama untuk minggu depan dulu. Minggu depan itu ada satu keluarga mempersembahkan bakso, ya, bakso. Jadi habis ibadah kita ada makan bakso. Jadi ada satu keluarga yang mau memberikan, dia kasih makanan. Nah, jadi Bapak Ibu boleh besok datang, pasti besok sudah banyak itu. Dan dia memberikan berapa puluh porsi? 60 porsi. 60 porsi itu udah termasuk dengan anak-anak. Ya, jadi datang dan nikmatilah. Yang kedua, yang mau dibaptis nanti kita mulai setelah Lebaran aja, ya, karena ada beberapa anak yang pulang, jadi yang pulang kampung. Jadi nanti setelah Lebaran baru kita mulai adakan kelas sama-sama, oke? Terus yang mau menyerahkan juga nanti saja, ya. Mungkin bisa isi data aja dulu, nanti bisa sama Lia, Pak Ibu Lani. Nah, oke. Terus ada lagi yang berulang tahun. Siapa yang berulang tahun? Oh, ternyata istri saya, Melani, Ibu Melani, tanggal 4 ya. Besok ya. Hari ini tanggal 1. Tanggal 4 hari Kamis. Oke. Siapa lagi? Ibu Narti kan? Oh, Ibu Narti sudah. Oke. Hosea? Masih jauh? Oh, Bapak April udah kemarin. Kalau Papi? Tanggal 10 ya? Nanti minggu depannya. Oh, sama mereka. Oh, mantap. Oke. Nggak ada lagi pengumuman. Oke. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Bapa mau baik dan bersyukur buat anugerah dan kasih setia, mohon Engkau pimpin kami pada pagi hari ini, dari awal ibadah ini sampai pada saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Yesus ambil alih, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa yang berulang tahun ada Ibu Melani Manuhutu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan berkati dia dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau menambahkan umur setahun baginya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau memberkati dia dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Apa saja dikerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Papi, juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dalam dia, pimpin dia dan tuntun dia juga Tuhan. Kalau tanggal 10 nanti dia juga berulang tahun, kami serahkan dalam tangan Bapa. Berkati dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Apapun yang dikerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami yang ada dalam perjalanan liburan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada, Bapa, lindungi mereka, Bapa, jagai mereka. Biarlah sukacita Tuhan ada beserta dengan mereka di jalan dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa Tuhan mengalir dalam setiap mereka, memelihara mereka. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, mari Tuhan, dari pemimpin kami,
Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga semua komponen masyarakat yang ada Tuhan, para pemimpin-pemimpin yang ada di sekeliling kami pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati mereka dengan ajaib Tuhan, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk para polisi, tentara, dan semua yang berjaga-jaga untuk para pemudik ini Tuhan. Biar memberikan kekuatan baru, semangat baru buat mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau memberkati kami semua umat-Mu Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar. Berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam usaha kami. Apapun yang kami lakukan itu Tuhan berkati. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya